Namaku Lastri, umurku 21 tahun. Aku bersama dua sahabatku, Indah dan Eva. Kami dijanjikan menjadi perawat di Korea. Sampai bandara. Aku tuh nggak sabar banget, pengen ngasilin duit banyak biar bisa beli rumah. Kalau kalian nggak mau nyerahin ijazah ini, saya bisa batalkan kalian berangkat ke Korea loh. Tiga. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mau kerja. Saya mau kerja ke Korea, bukan di sini. Ampun, Pak. Ampun, jangan. Jangan, Pak. Hati-hati. Kalau jalan jam lamun, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, Bu. Dan Bapak yakin anak kita itu akan mampu menghadapi dunia kerja yang baru. Amin, ya Allah. Biar mereka nggak banyak nanya, nanti aku kasih aja duit mereka. Bilang aja kalau itu gaji pertama mereka dari rumah sakit Korea untuk keluarganya Lastri CS. Bos, itu bos, mereka kabur bos. Ya kejar dong, lo kejar. Sakit, tapi iya. Terus gimana nasib kita sekarang, Indah? Kita mau nunggu sampai ada yang nyerah dan kita gagal ke Korea. Eva, nggak ada Korea. Eva, nggak ada Korea. Ada, Lastri, kamu nggak ada. Selfie yuk. 1, 2, 3, cheese. Itu aku gendut, coba. Gini nih, sini aja nih. Oh ya, sekali lagi. Upload. Besar sekali harapanku mencari uang demi kelangsungan hidup keluargaku, terutama dengan Ridwan, suamiku. Keputusanku untuk pergi adalah keputusan yang sangat sulit. Cita-cita punya rumah sendiri. Kalau aku kerja di Korea, aku bisa nabung. Aku janji cuma 2 tahun, Tapi bener kan itu teh 2 tahun, nggak lebih? Iya, makasih ya. Aku sayang sama Ini. Siapa juga sih yang udah ngizinin? Iya tuh ayolah jarang-jarang loh ada orang baru lulus kuliah tuh udah bisa langsung kerja. Ya udah deh, iya. Nggak lah. Tapi kamu boleh kerja di sana, tapi kamu ingat kerjanya yang rajin, jangan main-main di sana. Siap bos, makasih Tetap aja ibu nggak setuju, dah. Kamu kan anak perempuan, Neng. Masa harus mengadu nasib di negeri orang? Kalau ada apa-apa gimana? Ibu sama bapak kan jauh. Bu, tapi sekarang itu susah dapat kerjaan. Orang yang lulus sarjana sekalipun susah, Bu, cari kerja. Nah, ini Indah ditawarin kerja, masa Indah tolak? Insya Allah, kalau niat Indah baik, pasti semuanya akan baik-baik aja, Bu. Indah memang sudah harus keluar dari zona nyamannya selama ini, Bu. Ya, Bapak pikir sudah waktunya Indah ini melihat dunia luar. Biar pengalamannya, ilmu pengetahuannya itu bertambah luas. Jadi, bukan hanya besar dan kerja di Bandung, kota lain, apalagi luar negeri, itu bisa menambah wawasannya Indah nanti. Tetap aja kan, Pak. Ibu khawatir. Karena itu Indah mau dapat restu dari ibu dan bapak supaya Indah nanti di sana baik-baik aja. Tapi kamu janji ya, kamu harus setiap saat hubungin ibu sama bapak. Biar ibu nggak khawatir. Nih, ibu nih belum ikhlas kalau kamu pergi. Pasti nanti Indah telepon, Indah video call supaya ibu dan bapak nggak kangen sama Indah, ya?
besok kalau udah sampai sana langsung kabarin kakak ya. Jaga pola makan kamu, jaga istirahat kamu, tidur kamu, jangan kecapean kerjanya ya. Iya kakakku yang cantik. Aku bakal dengerin semua pesan kakak. Ya, tapi kalau misalkan kamu di sana, nanti kakak di rumah sama siapa? Ya kan ada tetangga kak. Enggak gini deh. Kalau misalkan kakak teh rindu sama aku, ya kita kan bisa video call kak. Terus? Lagian ya kakak tuh mesti tahu, aku tuh seneng banget. Aku dapat kerjaan sesuai bidang aku setelah aku lulus. Jadi biar semua orang tahu kalau aku bisa ngebahagiain kakak. Seperti kakak ngebahagiain aku selama ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuin atuh. Ya, sini. Nanti baik-baik ya. Bimbinglah ya Allah anak-anak kami yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri ya Allah. Selamatkan dan mudahkan serta lancarkan semuanya ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hati-hati ya nak. Indah pergi dulu ya, Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, A. Ini Lastri udah mau jalan? Iya sayang, maaf banget ya. Aku juga nggak tahu nih tiba-tiba bannya kok bisa bocor gini ya. Ya udah tuh, kalau emang A nggak bisa nganter nggak apa-apa. Biar Lastri sendiri aja. Ya udah. Nggak apa ya, ntar ketemu sana kita ya. Ya udah. Dek, kamu jaga diri ya di sana, jaga kesehatan. Kakak nggak mau ada apa-apa sama kamu di sana nanti. Kalau bukan karena kamu pergi sama Indah sama Lastri, kakak tuh nggak bakalan lu ngizinin kamu pergi. Kak, udah ya, kakak nggak usah pakai ada yang nggak nangis segala. Kan di skenario kita mesti bahagia. Kamu tuh bisa aja. Pasti nanti teh di sana kita tuh harus pakai baju tebel-tebel gitu kalau mau kerja ya. Tenang aja, aku tuh udah bawa banyak banget baju tebel. Apa juga penasaran kerja di sana gimana sih? Udah deh. Bagaimana? Kalian semua perlengkapannya sudah lengkap kan? Soalnya saya itu harus ngurus surat-surat dan perizinannya cukup lama nanti waktunya. Udah lengkap semua, KTP, visa, paspor, lengkap semuanya. Bagus kalau gitu. Jadi memudahkan saya untuk segera memberangkatkan kalian ke luar negeri. Jadi orang kaya. Iya atuh, A. Jadi impian aku beli rumah teh bisa tercapai. Kita berangkat sekarang, A. Oh iya, kita berangkat sekarang aja ya. Biar saya bantu masukin tas kalian ke bagasi. Pak Ridwan di mana sih? Aku belum datang juga tuh ya. Eh, Lastri sayang. pergi dulu ya.
Ah, jaga diri baik-baik. Ya udah hati-hati ya. Kabarin aku udah sampai. Apa yang dibilang oleh Pak Surya itu ternyata bohong. Katanya aku akan pergi ke Korea bersama pegawainya. Tapi orang yang bernama Pak Denny justru memasukkan aku ke dalam penampungan. Nih, bentar lagi kita udah nyampe bandara. Iya, Iya. Aku tuh nggak sabar banget pengen ngasilin duit banyak biar bisa beli rumah. Sip lah kalau gitu ya. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai kok. Semoga aku sampai sana, pulang-pulang aku bisa ngebahagiain kakak aku. Amin. Kita pokoknya berdoa aja ya. Pokoknya kita terus bareng-bareng terus. Kita nggak boleh pisah di sana. Ya. Makasih Dan. Kita teh ngurus surat-suratnya di sini. Betul. Sebentar lagi Dani, orang kepercayaan saya di Jakarta, akan menjemput kalian. Dia yang akan mengurus semua keperluan kalian selama di Jakarta. Jadi nggak usah khawatir lah kalian ya. Berarti kita bakal terjamin nih. Kamu teh jangan norak kayak gitu. Kita kan mau kerja di luar negeri. Masa masih norak sih, malu-maluin. Betul tuh kata Sinda. Ya, pokoknya kalian tenang aja deh. Halo, Pak. Baik, Pak. Nah, ini Dani yang saya ceritakan tadi orangnya ya. Kenalin. Halo. Ini Lastri. Halo. Eva, Ya. Jadi sekarang ijazah kalian malah bertiga. Kenapa tuh harus pakai ijazah asli? Setahu saya teh kalau mau melamar kerja bisa pakai fotokopi ijazah. Gak bisa begitu, Indah. Karena ini memang udah kebijakan dari perusahaan kita dan perusahaan di Korea. Memang begitu. Tapi yang dilegalisir boleh kan? Jangan yang asli. Soalnya teh kan ijazahnya mau dipakai lagi kalau pulang dari Korea. Jangan terlalu dibawa pusing lah. Sebelum kalian juga udah banyak kok. Di sini karyawan yang ngasih ya mana-mana aja gak apa-apa. ya udah gini aja Pak. Tapi nanti ijazah asli kami dibalikin kan? Ya pasti dikembalikan. Tenang aja. Ah, ijazahnya mana? Ayo, diambil sekarang, kasih sama saya. Ah, ya. Ayo, buruan. Ayo, ambil ijazah. Ijazahnya diambil dong, ayo. Ya, sini. Ya, bagus. Iya, satu lagi. Pokoknya Bapak harus menjamin ijazah kita aman ya Pak ya, jangan disalahgunakan. Udah tenang aja, saya jamin aman ijazah kalian ya. Tapi kalau kalian tetap mangkel nih, saya nggak berani jamin kalau ada apa-apa sama kalian di sana. Ayo, gimana? Ya nggak bisa gitu dong Pak. Kita kan tenaga kerja di sana. Harusnya Bapak kasih perlindungan buat kami. Ya udah, terserah sama kalian bertiga deh maunya gimana. Kalau kalian nggak mau nyerahin ijazah ini, saya bisa batalkan kalian berangkat ke Korea loh. Tiga. Ya udah, kalau gitu Lastri, Indah, Eva, saya pamit dulu ya. Ingat, karena masa depan kalian selama di Jakarta adalah tanggung jawab Dani. Jangan sampai ngebantah. Ayo Dani, saya duluan. Yuk. Ya, Kalau gitu sekarang kamu bertiga ini ikut saya. Maksud Pak Surya teh apa ya? Kok saya jadi merasa aneh? Masuk ini kalian ditampung sementara di sini sebelum berangkat. Ayo ikut, kopernya dibawa. Ayo. iya. Buruan ini kopernya dibawa dong. Ayo. Masuk. Nah, sementara kalian tinggal di sini dulu, ya. Ayo. Masuk. Sini, masuk. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Yuk. Ayo. Kalian capek ya dari Bandung ya? Capek kan? Pasti lapar. Kalau begitu saya pesenin makan dulu ya. Oke? Ah, si Bapak kok jadi baik ya? Agak aneh nih orang. Ah, sudahlah, nggak boleh suzon, pamali. Nasi Padang apa ya? Telepon Bapak sama Ibu dulu ya. Iya. Kamu mau ngapain? Saya mau nelpon orang tua saya, Pak. Kalian tahu nggak? Selama kalian bertiga ini di karantina di sini, nggak ada yang boleh pegang HP. Nggak boleh, ya? Ngerti? Pak,
Nggak bisa gitu dong. Pak Surya nggak bahas tentang ini, Pak. Ini udah aturan di sini. Kalian nggak ada yang boleh pegang HP dan pegang paspor kalian, ngerti nggak? Dan barang-barang kalian ini semua nanti dititip di sini, ya. Terus nanti kalau misalkan kita mau nelpon keluarga, saya dan teman saya mau ganti baju, gimana kalau semuanya dipegang sama Bapak? Kamu bertiga nggak usah khawatir, nanti difasilitasin sama perusahaan, ya. Tapi maaf Pak, itu teh aturan apa ya? Pak Surya nggak pernah ngomongin ke kita. Itu memang sudah aturan selama kalian di karantina di Jakarta, selama 1 bulan nggak ada yang boleh pegang HP. Terus hubungan sama HP itu apa ya Pak? Ya ada dong. Kalau kalian nanti terlalu sering telepon-telepon keluarga di rumah, kamu malah jadi nggak fokus karantinanya. Nanti kalian yang ada di sana malah kerjanya berantakan itu loh. Ah, di sana tuh orang Korea itu tahu nggak? Suka orang-orang yang kerjanya itu konsisten, fleksibel, cermat, tepat dan tepat. Kalau kalian di karantinanya pada nggak bener, ya nggak fokus, saya yang malu. Jadi kalau gitu, handphone kalian mana? Handphone. Yuk, sini kasih saya. Nah, kalau begitu, sekarang kalian bertiga ikut saya ke tempat karantina. Barang-barang kalian taruh di sini. Sini. Ayo buruan, jangan mikir banyak-banyak. Yuk. Ya ini juga boleh. Nih, tasnya jangan itu juga sini kasih saya. Buruan ya. Ayo cantik sini tasnya. Yuk. Ya, udah. Yuk. Ayo. Ayo, selamat datang. Sekarang kita udah sampai. Nah, ini tempat karantinanya. Nah, ya. Ayo, jangan diam-diam aja. Ayo, ikut saya. Ayo. Ayo, buruan. Kita udah nyampe nih sekarang nih. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim, tempatnya kok kayak bukan tempat penampungan TKW ya? Iya, aku tuh juga mikirnya gitu. Kok tempatnya gini ya? Shh, kalian ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau misalkan Pak Dani denger, dia bisa marah loh. Udah. Mending kita tanya alasannya kenapa kita tinggal di sini. Bos, barang barunya udah nyampe, Bos. Barang baru? Iya. Aku naon atau teh barang baru? Perasaan aku jadi nggak enak. Buruan, ayo lama banget sih. Ayo buruan, cepat buru. Ayo, cepetan buruan. Ayo masuk. Selamat datang. Inilah sekarang tempat tinggal kalian yang baru. Mau kemana kalian? Mau kemana? Ini sekarang tempat kalian yang baru. Hah? Jangan macam-macam karena sekarang nasib kalian ada di tangan saya. Oke? Jangan macam-macam. Astagfirullahaladzim, kayak kita dijebak deh. Kalian udah lama di sini? Iya, aku dari Ciamis. Tadinya aku mau ke Korea, malah aku disekap sini. Kalau kamu dari mana? Gue dari Palu. Sebenarnya nasib kalian tuh sama aja kayak gue. Ya Allah, kamarnya pengap banget. Apa kami bisa bertahan di sini? Bagaimana nasib kami setelah ini, ya Allah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ibu nangis? Ibu kangen sama Indah, Pak. Kok dia nggak ada kabar, nggak ada nelpon kita. Padahal kan kita cuma pengen tahu apa dia udah kerja apa belum, apa dia sehat, apa lagi ngapain. Ibu khawatir, Pak, sama Indah. Bu, sabar. Ya, ibu harus percaya sama Indah. Dan ibu juga harus yakin kalau Allah akan menjaga Indah. Tapi kan kita pengen tahu, Pak, gimana kabarnya dia. Perasaan ibu nggak enak, Pak. Takut Indah ada dalam bahaya. Bu, lebih baik kita mendoakan dia supaya kerjaannya lancar dan pulang lagi dengan membawa kesuksesan, Bu. Amin, amin. Maafin ya, Pak. Ibu cuma khawatir anak kita kenapa-napa. Aku kok ngerasa sepi yang ada Lastri di sini. Aku tuh ngerasa bener-bener pisah sama dia kalau jauh sama dia kayak gini. Lagian Lastri kemana sih? Dia kok sama sekali nggak ngabarin aku. Apa dia sibuk kerja ya? Tapi kan aku suaminya, harusnya dia sempet lah ngabarin sama aku walaupun cuma 5 menit aja. Harusnya dulu tuh aku punya keberanian buat ngelarang dia pergi. Tapi aku kan gak boleh egois. Aku gak boleh ngelarang dia pada saat dia lagi bahagia. Lastri sayang, kamu yang benar ya kerja di sana. Aku kangen sama kamu. Aduh, ini anak kenapa sih? Di telepon gak diangkat, di SMS juga gak dibaca. Kenapa perasaanku jadi gak enak ya? Bukan berarti dia ada apa-apa kan di sana? Enggak. Eva itu di sana udah sama Lastri sama Indah, sahabatnya dari dulu. Aku harus yakin kalau dia gak akan apa-apa. Ya Allah. Lindungilah dan jagailah adik hamba di sana ya Allah. Biarkan dia dapat mewujudkan keinginannya untuk dapat bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Aku takut banget di sini. Sama Indah, kita semua takut. Tapi kita nggak boleh lengah ya. Kita tetap harus waspada mulai sekarang. Kalian ngapain lagi di sini? Kamu bisa diam nggak? Bro, gantiin baju deh. Enggak. Lepasin teman saya. Kamu bisa nggak ikut campur, ha? Ini tuh bukan urusan kamu, tau nggak? Ini kamu. Kamu ganti baju ya? Kamu diam. Kalau kamu sampai nggak nurut apa kata aku, nanti suami kamu si Ridwan itu akan ku. Ganti baju. Indah. Kamu gitu. Pakai baju ini. Pakai. Nggak mau, Pak. Saya nggak mau, Pak. Wah, saya nggak mau, Pak. Ya Allah. Ya Allah.
Saya minta maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa pakai baju ini, Pak. Baju ini terlalu terbuka untuk saya. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Kamu ini ngeyel ya? Gak bisa dibilangin. Masuk! Aku nggak mau kalau kayak gini caranya, aku mau kabur aja. Kamu mau kemana? Indah, kita ikutin Indah. Kamu teh mau kemana? Jangan. Nanti. Indah, ayo teh kita kabur sekarang. Tapi Lastri teh gimana? Masa kita tinggal? Indah, Lastri tuh pasti bakal bisa lari. Kesempatan gini gak datang 2 kali. Ayo teh, ayo. Ini mimpiku dan suamiku. Aku memutuskan untuk bertahan. Dan walaupun ternyata aku baru tahu bahwa aku tidak dikirim ke Korea, justru aku ditahan di sana. Sekali lagi, demi mimpiku dan suamiku, aku rela memutuskan bertahan. Walau ternyata aku tidak dikirim ke Korea. Kenapa sih aku kayak begini? Mas Ridwan, maafin aku, Mas. Maafin aku. Mana yang lain? Pada keluar bang, kabur. Apa? Kabur! Awas. Tunggu di sini. Kalau sampai kalian kabur. Mbak! Mbak kemana, Mbak? Mbak! Terus kita gimana? Putih udah capek. Kita balik aja yuk. Indah, tenang ya. Kita tuh sekarang udah bebas. Mending sekarang kita cari jalan. Sampai aku capek. Kamu pasti kuat ya. Kita kesana. Ayo. Cepet. Nah, gitu dong. Kan kelihatan anggun. Mau ngapain, Pak? Ini kan buat kerjaan kamu, Yuk, udah. Ikut. Pak, aku tuh udah gak kuat nafasnya. Indah, kita harus tetap jalan terus ya. Aku di sini aja ya. Putih nggak mau ngerepotin kamu, udah kamu jalan duluan ya. Enggak ada, kamu tuh nggak ngerepotin aku sama sekali. Ayo kita jalan sekarang ya. Ayo. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Ayo jalan. Ayo. Semoga ini teh latihan buat nanti kerja di luar negeri. Tapi kenapa ya di sini berisik banget? Wow, cantik banget loh. Aku benar-benar diperlakukan tidak manusiawi. Aku dimaki-maki. Aku dipukul. Ya Allah, aku ini manusia. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Kabur! Gimana sih kalian kok bisa kabur semua? Kalian tuh kerjanya ngapain? Hah? Kami sudah berusaha menjaganya, Bos. Tapi mereka
hilang. Yaudah sekarang kalian buruan cepat. Kejar. Ayo. Aduh, kita mesti kemana lagi? Oh, Indah, kita ngumpet sini dulu. Hei, mana kamu? Sebaiknya kita cepat cari mereka. Kalau tidak, kita bisa habis sama bos. Ibu tahu masalah dimarahin sama bos gampang. Yaudah kita balik. Mau lari kemana kalian, ha? Mau kemana? Tolong, silakan kalian teriak. Gak ada bakal yang nolong kamu. Kamu kenapa sih, ha? Bikin tamu-tamu saya semua komplain. Kamu cari masalah aja kerjanya. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mau kerja. Saya mau kerja ke Korea, bukan di sini. Oi, jangan mimpi kamu. Kamu mau ke Korea. Kamu itu kerjanya di sini. Jangan mimpi kamu. Bukan pekerjaan kayak gini yang saya mau, bukan. Jangan ngelawan kamu ya. Kamu harus nurut apa kata saya sama kata bos saya. Ngerti kamu? Tahan Lastri, kamu harus kuat. Ingat, ada Mas Ridwan nunggu kamu di rumah. Kamu gak boleh menyerah, Lastri. Kamu tuh memang perempuan gak tau diuntung. Udah dibantu malah bikin repot. Dani, bawa dia ke ruangannya. Baik, bos. Ayo buruan naik. Lama banget. Lastri, kenapa muka kamu bisa lebam kayak gini? Mereka nyuruh aku nemenin karaoke. Dan mereka nyucu-nyucu badan aku. Ya Allah, kita masih bisa pergi dari sini. Terus gimana nasib kita sekarang, Indah? Kita mau nunggu sampai ada yang nyerah dan kita gagal ke Korea. Eva, nggak ada Korea. Eva, nggak ada Korea. Nggak ada, Lastri, nggak ada. Mereka sengaja ngebohongin kita. Mereka ngejebak kita. Mereka mau ngejual kita, Eva. Enggak, pasti ada. Udah, jangan berantem, udah, ya Allah. Karena dia sudah menolak, jadi dia harus gantiin kamu. Lepasin. Jangan paksa dia melakukan ini. Biar saya yang menggantikannya. Kamu mau gantiin dia? Not bad lah. Kalau gitu kamu ikut saya aja. Ayo. Pegang, saya bisa jalan sendiri. Wow, cantik banget. Luar biasa, ini dia wanita yang saya idamkan. Tolong, jangan dekat-dekat. Tolong, jangan dekat. Jangan pegang-pegang saya. Stop! Ayo, ikut kami, Tato. Polisi, kabur! Ayo cepet! Ada apa, Pak? Udah ikut kami kantor. Aku tahu kamu masih muda. Kamu tuh aset aku, tau nggak? Nggak mau aku ikut, nggak mau aku ikut dengan orang jahat seperti kamu. Kamu berani nggak? Lepasin!
Ayo cepat. Ini tuh ada apa sih? Ayo sini dorong. Ih, sabar dong. Eva di mana ya? Kita tuh harus cari Eva. Aman. Ada polisi. Raja. Ayo. Kamu semua masuk. Ayo. Jangan macem-macem. Eva di mana? Nggak tahu. Udahlah ikutin aja apa kata mereka. Biar mereka nggak sakitin kita. Kalian mau disiksa kayak mereka? Gak mau. Kenapa kayak gini ya Allah? Hei! Mau kemana? Cip! Mau kemana? Lari! Mas tolong saya, Mas orang ini mau nyulik saya. Enggak, dia bohong, Mas. Ini pacar saya loh. Enggak Mas, nggak bener dia bohong Mas. Saya bukan pacarnya Mas. Mas ngapain sih ikut campur? Hei! Mau kemana kamu, Eva? Mau kemana kamu? Kamu mau kabur? Kamu boleh aja lari. Asal teman-teman kamu itu jadi jaminannya. Ayo. Eva. Belum ada kabar juga ya Allah. Kakak, tolong kak. Agak Eva, Yamun kaki kamu luka. Udah sini kakak gendong. Gimana sebenarnya adik kamu? Makan. Mana tuh nasinya? Lagi. Udah tuh, taruh dulu. Banyak. Ini aku suapin deh. Gimana ya keadaan Lastri sekarang? Kemana ya Indah? Kok kamu sama sekali nggak kabarin ibu? Kamu gimana? Ayo ibu kejar Indah ibu. Ini ibu lagi ngejar kamu nak. Aduh jangan kenceng-kenceng dong. Aduh, ibu capek. Ya ibu capek. Iya sayang. Ya Allah, lindungilah anak hamba dimanapun dia berada ya Allah. Gimana Pak? Apa sudah ada kabar tentang Indah dan yang lainnya? Belum ada sama sekali. Ya Allah, Indah, Lastri sama Eva kemana ya? Pak, perasaan ibu tuh dari kemarin begini nih, nggak enak banget. Bu, sabar ya. Semoga kita segera dapat kabar baik. Pak, saya juga udah minta bantuan sama teman-teman di beberapa kota. Saya udah kirimin foto mereka, ya kali-kali aja ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Ya, ini gimana baiknya ya Pak, Bu, Intan. Saya juga berkali-kali nelpon Eva, tapi handphone itu nggak aktif. Mas, gimana kalau misalkan kita cari yang namanya si Pak Surya itu? Karena kan mereka juga awalnya dapat kerjaan itu dari Pak Surya kan? Apa kita nggak nyusul aja ke Korea? Bu. Terus kalau sudah sampai sana, kita mau cari mereka itu di mana? Belum tahu kan?
Lebih baik seperti usulnya Intan. Kita datangi dulu ke tempat Pak Surya untuk cari informasi. Mas, kalau Mas Ridwan gimana? Setuju nggak sama usulan saya tadi? Iya, saya setuju sih. Ada baiknya kita mengusut ini dari awal. Kebetulan Lastri itu waktu itu pernah kasih kartu nama Pak Suryo ke saya. Jadi gimana kalau kita berangkat besok siang? Jadi gimana Pak Surya? Apa anak saya Indah dan sahabat-sahabatnya itu ada kabar? Apa udah berangkat ke Korea mereka? Kok perasaan saya tuh dari kemarin nggak enak? Saya takut ada apa-apa sama anak saya. Iya Pak, benar. Soalnya saya tuh juga nggak bisa ngubungin adik saya si Eva. Iya, ini tuh aneh loh Pak. Setiap kali saya hubungin handphone mereka bertiga tuh nggak ada yang aktif. Mau pagi, siang, malam, tetap aja handphonenya nggak ada yang bisa dihubungin. Bu Farida, Mbak Intan, dan Mas Ridwan, mereka itu semua baik-baik aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya tapi kenapa Pak susah dihubungi? Iya kan? Oh Pak Amir, kalau soal itu, karena mereka itu sedang di training. Seperti di karantina sebelum mereka diberangkatkan ke Korea. Jadi supaya lebih fokus dan konsentrasi, HP dipegang sama pengawas selama sebulan ini Pak Amir. Kok aku nggak percaya ya sama orang ini? Ini pasti ada nggak beres. Ya, mudah-mudahan aja emang apa yang Bapak omongin itu benar. Kita tunggu aja kabar baiknya. Iya Mas Ridwan, nanti pasti akan saya kabari lagi. Eva, kamu gak apa-apa kan Eva? Eva. Eva, bibi kamu kan Aku nggak apa-apa Lastri, aku nggak apa-apa. Ini lebih baik daripada badan aku harus dijamah sama laki-laki jahat itu. Terus sekarang gimana, Pak? Gimana kita bisa bebas dari sini? Kita pasti bisa kalau dari sini, pasti. Tapi ijazah kita, HP kita gimana? Lastri Indah. Pokoknya kita semua masih bisa punya kesempatan. Asalkan kita percaya kita bisa bebas dari tempat ini semua, kita bisa. Iya, Eva, tapi gimana caranya? Gimana caranya? Ya udah sih, lebih baik kita ikutin aja apa kata mereka. Kalau salah satu dari kita ada yang membangkang, kita semua kena getahnya. Lu gak punya perasaan ya? Kita bertiga dari Bandung jauh-jauh ke sini buat dapat pekerjaan yang layak. Ya itu urusan kamu semua. Sekarang kita udah terkurung di sini. Kita nggak terima ya kalau kita jadi wanita penghibur. Dan lo punya perasaan, gak di mana perasaan lo? Udah. Kalian kok malah berantem sih? Kenapa nih kita pikirin gimana cara kita keluar dari sini? Astagfirullahaladzim ya Allah. Indah, Lastri, kita itu harus optimis. Mereka nggak tahu lagi gimana caranya ngatasin kita. Dan ini kesempatan kita buat bebas. Kalian harus percaya. Kalian percaya nggak sih? Bapak kok jadi ragu tadi apa yang seperti diomongin si Surya. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu, Bu. Perasaan aku kok malah tambah nggak enak ya habis nyamperin Pak Suryo tadi. Gimana ya keadaan Lastri sekarang? Mendingan aku lanjut kerja lagi aja deh, biar nggak kepikiran terus. Astagfirullahaladzim. Gimana ya kabarnya Eva sekarang? Anak itu kan sering banget bikin repot Lastri sama Indah. Astagfirullah.
Kenapa aku ceroboh banget ya? Hati-hati. Kalau jalan jam lamun. Nggak tahu, Pak. Ibu punya firasat nggak baik sama anak kita, Pak. Bu, Ibu tenang aja ya. Insya Allah Indah sama kawan-kawannya akan diberikan keselamatan dimanapun mereka berada, Bu. Ayo kita masuk. Amin ya Allah. Ayo. Jangan-jangan Eva lagi dalam masalah. Kenapa perasaanku jadi cemas gini ya? Kayak kalau Eva tuh lagi bikin ulah di rumah. Ya Allah, kabulkanlah cita-cita adik hamba untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan gelar akademisnya. Diam kamu! Diam! Mudahkanlah ia di sana dalam bergaul dengan orang-orang yang baru, lingkungan yang baru, tempat yang baru. Semoga ia memahami pekerjaannya dan keadaan di sana. Dan selamatkanlah dia sampai akhirnya dia bisa kembali ke sini berkumpul dengan hamba, ya Allah. Tuh kan gue bilang juga apa? Mendingan ikutin aja perkataan mereka. Lo bisa diem gak? Diem! Ampun Pak, ampun jangan. Jangan Pak! Jangan! Dasar manusia biadab. Bisa-bisanya dia menyakiti kamu seperti ini. Aku sakit. Kenapa? Ibuku sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkannya ya Allah putri kami yang sedang mencari pekerjaan di jalan-Mu ya Allah. Bimbinglah dia terus ya Allah agar bekerja dengan jujur dan berkailah rezeki yang dia dapatkan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Rabbil alamin. Bu, kok nangis lagi? Sabar, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, Bu. Dan Bapak yakin anak kita itu akan mampu menghadapi dunia kerja yang baru. Amin ya Allah. Ibu cuma khawatir aja Pak sama Indah. Bapak ngerti Bu, tapi ya jangan berlebihan. Nanti kita malah tidak bisa berpikiran positif. Insya Allah Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong lindungilah istri hamba. Berikanlah istri hamba kelancaran dalam menjalankan pekerjaannya, ya Allah.
berkahkanlah istri hamba. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi dan Maha Penyelamat. Ya Allah, tolong selamatkanlah istri hamba sampai kelak dia pulang, ya Allah. Tolong jauhkanlah istri hamba dari mara bahaya. Amin. Jadi gini, kita itu harus keluar dari ruangan ini bagaimanapun caranya. Cara yang harus kita lakukan pertama, kita cari kunci ruangan ini supaya kita bisa kabur dari sini. Gimana kalau kita ketahuan? Kita semua dalam bahaya. Aku takut, Reva. Ya makanya itu, aku kasih tahu sama kalian semua ya. Mulai sekarang kita harus hati-hati jalanin misi ini. Oke? Nah, aku teh punya ide. Sini. Sini cepet. Tapi kamu tuh harus hati-hati. Kalau sampai mereka tahu kita bisa disiksa semuanya. Iya bener Lastri, kamu tuh mesti hati-hati ya. Insya Allah, aku teh akan baik-baik aja. Tapi kalian semua harus bantu aku dengan doa ya. Kalau kamu begini pasti tamu saya senang. Ayo. Ayo buruan. Lelet banget sih jalannya. Tuh Pak, ini jalannya juga udah cepet. Lah kamu ngelawan saya? Kalau bukan karena kamu mau ketemu sama tamu saya, udah saya tampar kamu. Tapi nggak boleh ditampar. Nanti kamu berantakan. Jadi nggak laku ya. Pak, saya teh ingin ketemu sama bos besar. Mau ngapain kamu? Saya teh pengen pinjam telepon buat kabarin keluarga saya di Bandung. Tapi saya janji Pak, setelah ini saya akan ikutin semua kemauan Bapak. Tapi kamu nggak ngomong macam-macam kan? Enggak Pak. Ya udah. Awas kamu maju. Ayo buruan. Yuhu, bos. Ayo masuk. Iya. Masuk buruan. Bos. Bos. Ya udah kamu tunggu di sini, aku cari bos dulu. Jangan kemana-mana. Bos. Aduh perut aku sakit banget. Kamu perutnya kenapa? Aduh, perut aku sakit banget Pak. Aduh. Ya udah. Kamu tunggu dulu di sini, saya cari obat. Tapi awas, jangan macam-macam. Iya. Aduh sakit banget, perut aku sakit. Aduh. Tunggu di sini. Apa lagi? Aduh. Kita harus cepet cari ya. Aduh gimana ya? Aduh gimana teh? Ketemunya di mana sih? Aduh. Oh ya bener. Allah, alhamdulillah ya Allah. Ayo bos. Ngapain kamu? Masuk kamu. Kamu tuh perempuan nyusahin banget jadi orang. Hah? Kamu gak kenapa-napa kan? Lastri, lihat aku. Kamu ketahuan. Kita bisa pulang. Indah.
lagi dari tempat ini. Kita mau ngapain sih, Pak? Bawel banget sih. Kamu bisa nggak nurut aja berdua? Kalau kalian tuh nggak cerewet, saya nggak capek tau nggak? Dan kuping kalian berdua ini juga nggak capek ngeliat saya ngoceh tiap hari. Udah ikut. Iya, Pak. Senyum. Halo, Pak. Oh. Kamu duduk dong, Ana. Di situ temenin dong. Kamu sana dulu ya. Apa kabar? Baik, Om. Iya. Kamu mau nyanyi gak? Oke, Pak, saya tinggal dulu, Pak ya. Siap, Bos. Iya, Bro. Cantik banget lagi, aduh. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Aduh, aku jadi melayang beneran nih. Makasih, Om. Kamu gimana aja sih? Nyanyi lagi silakan. Ayo, cinta satu malam. Cinta satu malam buatku melayang. Aduh, bikin gimana? Iya. Aku izin keluar sebentar ya. Oke. Tapi jangan lama-lama ya, cantik. Balik lagi ya. Iya, Om, balik lagi kok. Oke. Halo? Halo Pak. Pak, tolongin saya Pak. Di sini ada praktek prostitusi Pak. Dengan siapa ini? Saya Eva Pak. Saya salah satu korban yang diperjualbelikan Pak. Bapak bisa lacak saya di mana karena saya udah nyalain GPS-nya Pak. Tolong Bapak segera ke sini ya Pak. Baik, kami akan segera ke sana. Iya Pak, tolong ya Pak. Teman saya lagi disekap Pak dan dia butuh ke rumah sakit sekarang. Dia butuh pertolongan Pak. Dia butuh ambulans. Bapak tolong saya ya Pak. Baik, laporan Ibu saya terima. Ibu tahu kan konsekuensinya kalau Ibu berkata bohong? Bener Pak, saya nggak bohong. Baik, laporan Ibu akan kami tindak lanjutin. Iya, makasih ya Pak. Sudah sekian lama tidak ada kabar. Sebaiknya kita mencari kabar Indah, Lastri, dan Eva. Saya takut terjadi apa-apa sama mereka. Iya, saya juga setuju Om. Saya nggak mau sampai ada apa-apa sama mereka. Mereka udah berangkat apa belum juga kan kita nggak tahu. Ya, saya pernah tanya sih sama beberapa rekanan yang tahu tentang proses berangkat ke Korea itu memang agak lama. Jadi mulai kayak belajar bahasa, nunggunya itu memang makan waktu. Cuman kalaupun misalkan mereka belum berangkat kan setidaknya kita tahu mereka tuh ada di mana. Oh ya udah, kalau emang kita tahu mereka sekarang ada di mana dan mereka belum berangkat, kita susuli mereka aja sekarang. Bener. Ibu setuju kalau kayak gitu. Gimana kalau misalkan kita ke tempat Pak Surya aja untuk tahu kabar mereka? Ya, sebaiknya sekarang aja kita pergi. Ya udah, tunggu apa lagi? Kita berangkat aja sekarang. Ayo Bu. Ayo. Dah, minum dulu ya. Tulang rusuk aku teh sakit sekali. Mau nafas juga susah. Kamu teh yang sabar ya. Insya Allah kita pasti akan keluar dari sini. Aku janji. Sekarang juga kan Eva dan Ana lagi berusaha di luar untuk nyari cara keluarin kita. Makasih ya. Kamu teh udah bantuin aku. Udah ngerawat aku. Sekarang yang bisa kita lakukan cuma berdoa. Semoga teman-teman kita di luar berhasil. Amin. Kamu yang kuat ya. Bangun! Bangun! Eva. Udah bangun! Eva di mana? Aduh, bos, itu tempat karaoke kita digerebek sama polisi, bos. Ini pasti sebuah gara-gara Eva nih. Biang kerok. Pak
saya Eva, Pak. Yang tadi nelfon Bapak. Tenang Bu, tenang Bu. Iya, Pak. Teman saya masih ada. Iya, baik-baik Bu. Ayo, tenang Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Pak. Itu tempat penampungan kami, Pak. Ayo, ruang ini! Cepat! Kalian sendiri. Lastri, Indah. Mereka di mana sekarang? Tadi ada di sini, Mbak. Mereka kemana sih? Lastri. Wow. Indah. Pak, tolong temukan teman saya, Pak. Siapa teman kamu itu? Teman saya Lastri dan Indah. Mereka sama-sama disekap di sini, Pak. Baik, kita akan sisir ruangan ini. Barangkali aja teman kamu masih ada. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Si Indah ini tulang iganya patah, Pak. Dan dia mesti dibawa ke rumah sakit. Ya, tenang Pak. Iya. Pak, beda semua ruangan. Baik. Allah. Lastri sama Indah di mana sih? Semoga mereka nggak kenapa-napa ya Allah. Amin. Pak, gimana Pak? Udah ada teman saya yang ketemu belum? Kami sudah berusaha mencari seluruh ruangan ini, tapi tidak ditemukan teman kalian. Ya Allah. Tolong cari sekali lagi Pak, tolong. Baik. Saya sangat khawatir dengan keselamatan teman saya Pak. Ya. Ibu tenang saja. Serahkan pada kami. Kami pasti mencari terus sampai ketemu. Jangan khawatir. Baik, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Iya Pak, ayo Pak. Biar mereka nggak banyak nanya, nanti aku kasih aja duit mereka. Bilang aja kalau itu gaji pertama mereka dari rumah sakit Korea untuk keluarganya Lastri CS. Aduh, dasar memang orang kampung. Gampang banget dibohongin. Udah. Hah? Siapa ini telepon? Lagi happy-happy ini ganggu aja. Dani? Halo? Ngapain lo telepon-telepon? Kamu jangan ngomong sembarangan dong. Waduh. Aku harus kabur dari sini kalau gitu. Masuk! Ini semua gara-gara teman-teman kamu nih. Si Eva itu. Nangis aja kerja kamu tuh udah bikin saya ribet, tau gak? Ribet. Udah Dan, kamu cari Eva sampai ketemu. Iya bos, nanti saya cari terus cincang-cincang. Jangan, dia harus ngasilin uang buat kita dulu. Iya juga bos. Mana Pak Suryanya? Iya, kok nggak ada, Pak? Janjinya nggak salah, kan? Atau jangan-jangan Pak Suryanya malah udah pergi, Bu? Kan kita juga terlambat. Aku telepon dulu aja. Ya, coba, Mas. Aku gak mau ditangkap polisi. Aku harus kabur jauh-jauhnya dari sini. Aduh. Ridwan lagi. Selamat siang pemirsa. Hari ini telah terjadi penggerebekan rumah bordir di Jakarta. Bu! Bu! Pak, Ibu benar-benar gak nyangka. Kenapa dengan anak kita? Bukannya anak kita akan pergi ke Korea jadi suster, Pak. Ya Allah, Nak. Kalau kayak gini ceritanya berarti kita udah dibohongin Bu sama Pak Surya. Mereka itu nggak disalurin jadi TKW, tapi malah dijual. Cari Pak Surya, Pak Surya. Apa-apaan lagi nih mobil? Aduh, pakai acara ngadat lagi. Coba aku cek dulu. Depan. Dasar mobil sialan. Apalagi nih mobil nih. Sebentar nih.
Sini. Berkali-kali saya ngubungin kamu, kamu selalu menghindar. Di mana Lastri? Di mana keadaan Lastri? Bilang. Menghindar kayak mana? Saya tuh tidak menghindar, belakangan ini saya lagi sibuk. Terus di mana adik saya? Gimana keadaan dia? Iya, di mana anak saya? Sebutkan di mana. Sabar Bu, Intan. Saya bisa jelasin kok. Mau jelasin apa? Tadi di TV saya lihat berita, ada adik saya. Sebenarnya gimana keadaan mereka sekarang? Di mana? Iya Pak, iya. Bilang, cepetan bilang. Atau mau saya laporin polisi kamu? Saya akan jelasin, tapi tolong Pak jangan lapor ke polisi ya Pak. Udah cepetan ngomong. Iya Pak. Jadi sebenarnya penyaluran tenaga perawat ke Korea itu tidak pernah ada Pak. Apa? Iya Pak. Jadi bisnis yang sebenarnya adalah prostitusi ilegal dan perdagangan manusia Pak. Teganya ya kamu menipu anak saya dan sahabat-sahabatnya. Sekarang kasih tahu di mana mereka, di mana. Maafkan saya Bu, kalau soal itu saya juga tidak tahu Bu. Karena saya sudah tidak update lagi berita mereka sejak keluar dari rumah tadi. Indah. Indah. Loh. Indah, Pak. Indah. Perempuan gak tahu malu. Ternyata benar. Lastri selama ini terlibat bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Gimana kalau sampai keluarga dan teman-teman aku tahu? Ya. Aku nggak bisa terima kondisi seperti ini. Secepatnya, aku bakal cerain si Lastri. Dia ini pernah ada TKW ilegal, Pak. Yang menyeluskan putri saya ke dunia prostitusi, Pak. Termasuk istri saya, Pak. Tolong hukum orang ini seberat-beratnya. Baik, Pak. Akan segera kami proses laporannya. Terima kasih, Pak. Gawat nih. Kayaknya semua udah ketangkep. Gini deh Bos, mendingan Bos telepon Pak Surya. Iya, Bos. Kita harus kabur dari sini. Mumpung sekarang bos lagi gak ada. Ya, aku bantu. Bos, itu Bos, mereka kabur Bos. Ya lo kejar dong, lo kejar. Ayo, kita harus keluar dari sini. Kamu jangan berisik. Ayo, cepet, ayo. Sakit tapi sakit. Iya, ayo. Indah, kamu harus tahan. Kuat. Dikit lagi, ayo kita pasti bisa, Indah. Indah, kamu gak apa-apa kan?
aku aja nggak apa-apa. Udah sana cepat. Udah, aku punya cara kok. Udah kamu pergi aja. Ayo cepetan, ini kita ketahuan. Ayo pergi. Jangan lari kamu! Berhenti! Atas tembak! Aduh, Pak, Pak, sakit, Pak, aduh. Diam! Di mana komplotan kamu yang lain? Gak ada Pak, saya cuma sendiri, beneran Pak, saya sendiri Pak. Sekali lagi saya tanya, di mana komplotan kamu yang lain? Tembak kamu! Diam! Kejar di sana, Bos. Ya kamu Ayo, kejar kamu. dong! Itu dia, Piale. Ya. Mulai kemana kamu? Hah? Kamu harus lari kemana? Kembali ke gudang! Cepat! Ya. Ini, Bos. Satu lagi, Bos. Kita bawa. Ya. Ingat. Ya. Sepertinya kamu harus kasih pelajaran. Kalian semua kami tangkap. Aduh, Pak. Oh mereka. Ayo, jalan. Jalan. Mau kemana, Pak? Pak, tolong telepon ambulans, Pak. Teman saya membutuhkannya. Baik. Sakit banget. Kamu yang kuat ya, Indah. Indah, kamu yang kuat ya. Kamu pasti bisa, Indah. Sedikit lagi kita sampai. Indah. Syukurlah, semua sudah berakhir. Meski kami sempat khawatir dengan keadaan Indah. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Hai Allah. Kakak bangga sama kamu. Aku mau kita sekarang cerai. Aku nggak mau punya istri yang nggak bisa menjaga keluarga. Tapi ceritanya nggak seperti itu, A.
Aku gak dengan sengaja merelakan semuanya. Tapi aku udah gak punya pilihan lain lagi, Aku punya standar tinggi untuk wanita yang menyandang status sebagai istri aku, terutama untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Kalau kamu nggak bisa menjaga kehormatan dan harga diri kamu, aku terpaksa menolak kamu. Aku bukannya nggak prihatin atau simpati dan kejadian yang sudah menimpa kamu. Jujur aku sangat prihatin. Tapi tetap, aku memegang teguh prinsip aku. Dan dengan sangat berat hati, aku mau kita cerai sekarang juga. Aku akui aku emang salah, tapi sebenarnya aku masih mau menjadi istri kamu. Aku masih mau menjadi istri yang berbakti buat kamu. Tapi kalau emang semua ini keputusan kamu, aku terima. Semoga semua ini menjadi keputusan yang terbaik buat kita berdua. Ridwan teh akhirnya ceraiin aku. Kenapa kamu nggak bilang sama suami kamu kalau ini semua tuh di luar kehendak kamu? Aku udah coba ngomong ke Ridwan, tapi dia sama sekali nggak mau dengerin penjelasan aku. Kamu teh yang sabar ya. Kita ikut prihatin dengarnya. Ya udah. Mas Tri, kamu nggak usah sedih-sedih lagi ya. Kita masih punya banyak mimpi loh yang harus kita kejar. Jadi kamu move on ya. Kan ada kita yang nemenin kamu. Jangan sedih ya. Makasih ya. Kalian selalu ada di saat aku senang maupun aku susah. Kalian selalu bisa jadi motivasi buat aku. Iya. Ayo mulai sekarang semangat. Aku bersyukur sekali pada hari itu aku masih bisa bertemu dengan Eva dan Indah. Ternyata Allah mengabulkan doa kami untuk bertemu kembali. Meski perempuan lain yang disekap menyuruh kami untuk menyerah, tapi kami tetap berteguh pada sikap kami untuk bertahan. Hinaan, pukulan, dan kekerasan lain sudah kami rasakan. Tapi kami mencoba untuk bertahan demi keluarga kami. Sekali lagi, demi mimpiku dan suamiku, aku rela memutuskan bertahan. Walau ternyata aku tidak dikirim ke Korea. Ya Allah, aku ini manusia. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Alhamdulillah semuanya udah berakhir. Semoga baju ini bisa bermanfaat ya buat kita. Amin. Dengan segala doa keluarga di rumah, akhirnya kita bertiga bisa kembali pulang. Tidak apa-apa, tidak keluar negeri. Toh lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negara orang lain.